Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam Pemuridan Online. Baik, saya bersyukur Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti acara ini dan saya masih bisa untuk membagikan firman sepanjang minggu ini. Saya akan usahakan padat, sebisa mungkin setiap hari memang ada Pemuridan Online dan bersama-sama dengan saya juga bagi Bapak Ibu sekalian bila ada yang mau untuk ikuti secara grup, saya persilakan dan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam acara Pemuridan Online dalam grup tertutup setiap Rabu dan Sabtu jam 15.00 WIB dalam FFG atau The Fellowship of the Family of God. Baik, pada malam hari ini saya akan kembali membahas tentang apa yang secara tema kita akan membahas tentang cloning Kristus, yaitu benih ilahi yang ditanamkan ke dalam diri kita hingga kita pada akhirnya menghidupi karakter yang baru dalam ciptaan yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Baik, dalam sesaat kita akan mulai. Saya akan mengundang dulu bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang menikmati acara malamnya bersama-sama dengan keluarga tercinta, acara ini direkam, jadi Bapak Ibu sekalian nanti boleh mengulang kembali. Dan bila acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian, silakan bagikan, jangan sungkan-sungkan di Facebook Bapak Ibu sekalian. Dan kiranya teman-teman, rekan-rekan, saudara, dan juga kerabat Bapak Ibu sekalian diberkati oleh acara ini. Baik, dalam beberapa saat lagi acara ini akan saya mulai. Selamat datang dan bergabung seluruh saudara Bapak Ibu sekalian yang dari tanah air, seluruh tanah air. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian dan diberikan keamanan senantiasa oleh Tuhan. Dan juga saya bersyukur dan berterima kasih bila ada saudara kita yang bergabung dari luar Indonesia, yang dari Malaysia. Halo Dika, halo Ibu Ruth, halo Ibu Rizky, dan semua rekan-rekan yang ada di Malaysia maupun di Velda maupun di Sarawak, di Sabah. Salam hangat dari kami yang di Bandung dan salam hangat kami dari yang ada di Indonesia. Dalam beberapa saat lagi acara ini saya akan mulai. Saya persilakan untuk bergabung dengan segera. Dan bila ada pertanyaan silakan Bapak dan Ibu sekalian tanyakan di dalam Facebook ini. Di Facebook ini semua bisa mengikuti. Dan saya menyarankan Bapak Ibu sekalian juga memiliki akun Zoom, karena di dalam akun Zoom tersebut, Bapak Ibu sekalian bisa bergabung bersama-sama dengan seluruh saudara yang ada di tanah air dan juga yang ada bergabung dari luar Indonesia untuk bergabung dalam telekonferensi bersama-sama dengan kita di sini. Baik, segera akan saya mulai. Bapak Ibu dan serta saudara-saudariku siapkan bahan catatannya dan juga Alkitabnya dan alat tulis untuk kita mendengarkan firman Tuhan sepanjang pertemuan ini. Ya. Saya rasa cukup. Ya. Ya, selamat bergabung dengan saudariku. Salam. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai acara ini dan mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kami masih boleh untuk kami beribadah, kami boleh hidup, kami boleh menikmati hadirat-Mu dan menikmati apa yang Kau berikan. Kami juga bersyukur bila kami boleh tetap beribadah lewat acara secara streaming atau online ini. Dan Kau yang tanpa batas itu melawat kami semua lewat firman dan kebenaran yang kami terima sepanjang pertemuan ini. Engkau yang berdaulat penuh untuk memulihkan, menyembuhkan, bahkan membuat segala langkah iman kami tetap menuju kepada kesempurnaan-Mu, kepada kekekalan-Mu. Kami sekarang dalam
kasih karuniamu, mendapatkan apa yang terbaru, yang terbaik, yang ada padamu. Buat kami ngerti, buat kami memahami cara kerjamu ini Bapa. Dan mari Tuhan Yesus pimpin semua anak-anak Allah di tempat ini menjadi anak-anak Allah yang penuh dengan kepenuhan dirimu, penuh dengan firman, penuh dengan buah roh. Roh Kudus, pimpin kami semua untuk mengerti apa yang dibagikan sepanjang pertemuan ini. Roh-Mu yang hidup menguduskan kami, dan kami berterima kasih karena kesetiaan-Mu Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik. Proses menanggalkan dan mengenakan ini dalam kaitan kita ini sekarang sedang membahas tentang cloning Kristus. Apa itu cloning Kristus? Kita telah menerima benih ilahi, kita telah menerima Kristus. Namun pada kenyataannya banyak orang Kristen ada yang jatuh bangun dalam dosa, ada yang jatuh bangun di dalam masalah. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, masalah apapun itu, baik finansial, masalah kesehatan, masalah rumah tangga atau keluarga, dan masalah dalam pelayanan sekalipun, sebetulnya bisa dibereskan melalui proses menanggalkan dan mengenakan ini. Artinya adalah gini, kita barangkali belum mempunyai satu hal yang dalam pandangan sempurna. Kita mungkin punya prinsip-prinsip yang baik, tapi belum tentu itu bisa diaplikasikan kepada keadaan dan suasana yang kita hidupi di akhir-akhir ini. Kita kemudian bisa terantuk kepada satu masalah karena kita punya prinsip, namun situasi dan suasana serta keadaannya nggak sesuai dengan apa yang kita pegang. Kita berusaha menjadi orang yang ingin mengatur, mengontrol segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan nggak bisa gitu loh. Dan kemudian orang-orang yang punya prinsip yang sama gitu ya, yang punya seperti itu teman, dengan cara pandang yang berbeda, dengan cara perilaku yang berbeda, masing-masing menginginkan sistem yang menurut mereka benar. Dan kita menjadi orang-orang yang kemudian berselisih paham, bertentangan dengan orang-orang sekitar kita. Atau tidak jarang tubuh Kristus pecah gara-gara yang begini. Nah, jadi apa yang sedang kita pelajari pada malam hari ini? Kita akan mulai dengan cara bahwa mengetahui bahwa ini semua adalah proses. Proses menanggalkan apa dan proses mengenakan apa. Maka kita akan mengetahui kemudian di mana letak kesalahannya. Ya. Kita mesti tahu dulu bahwa mengikuti Tuhan itu adalah proses yang berkelanjutan. Proses yang berkelanjutan itu artinya apa? Tidak bisa berhenti di satu titik tertentu dan kemudian kita merasa puas akan jerih payah kemajuan, progres yang kita alami, terutama progres tentang kehidupan rohani kita. Kita tidak bisa sampai di tingkat tertentu dan kemudian kita melihat orang lain masih di tingkat tertentu dan kita kemudian mempunyai tingkat keberhasilan yang kita pikir kita udah pada tingkat tertentu gitu ya. Sampai dengan kapan sih kira-kira bahwa kita tuh ternyata harus mengalami proses yang demikian terus-menerus dan berkelanjutan itu, hingga kita tidak diperkenakan berhenti di satu titik, sampai dengan gambar dan rupa Kristus terwujud sempurna di dalam diri kita. Pada faktanya begitu, ketika kita mengetahui hal ini, kita mungkin menjadi orang-orang yang kaget. Wah ya nggak bisa dong kita seperti Yesus. Wah ya nggak bisa dong kita mempunyai seperti kesempurnaan seperti Tuhan Yesus. Bukankah Dia Tuhan? Kita ini adalah manusia biasa. Benar. Oleh karena itu ketika kita menyadari hal ini, kita gampang tersandung kepada berbagai-bagai kelemahan kita sebagai manusia. Berbagai-bagai apa yang kita pandang kita tuh masih jauh dari kesempurnaan. Memang kita masih jauh dari sempurna, kita mesti akui itu. Berapapun, siapapun kita yang sekarang hadir dengan penuh karunia roh sekalipun, penuh dengan urapan sekalipun, penuh dengan segala hal Alkitab dibukain, mengerti semua gitu ya. Tapi kita tuh masih jauh dari sempurna. Sampai dengan gambar dan rupa Kristus terwujud dalam diri manusia. Nah, pertanyaannya ya, kalaupun ada orang yang sampai dengan demikian terwujudnya,
gambar dan rupa Kristus, apakah orang itu bisa menyadari? Apakah kemudian orang-orang tersebut sadar bahwa dia sekarang adalah wujud dan gambar rupa dari yang dinamakan dengan kepenuhan Kristus? Inilah yang perlu kita ketahui dan perlu kita sadari. Kita nggak usah musingin hal-hal yang demikian. Mungkin banyak dari kita yang kemudian masuk ke gereja, wah ini nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan, khotbahnya begini-begini aja. Bukan itu sebetulnya. Tapi bagaimana kita bertumbuh dalam segala keadaan, bertumbuh dengan cara pandang yang baru, bertumbuh dengan cara hidup yang baru, tidak lagi yang dulu, dan kemudian kita mengikuti saja prosedur umumnya. Yaitu bagaimana prosedur umumnya adalah bagaimana menjadi manusia baru. Kita tahu mungkin berbagai macam denominasi gereja mengajarkan tentang baptisan yang ini sah, ini tidak sah dan sebagainya gitu ya. Saya nggak masalahin itu. Tapi sudahkah ketika kita melalui proses baptisan itu kita menyadari kita itu setelah lewati proses baptisan apapun itu, kita menyadari kita menjadi manusia baru. Dan meninggalkan manusia lama kita, kebiasaan lama kita, pikiran yang lama kita di dalam baptisan itu. Entah apapun baptisannya. Karena pada faktanya masih banyak orang yang dibaptis berulang kali. Dan masih belum mempunyai langkah-langkah yang menuju kepada kepenuhan Kristus. Atau mungkin masih jauh dari yang diharap. Bukan masalah itu Bapak Ibu sekalian, tapi masalah bagaimana kita kemudian melewati baptisan itu dengan langkah iman bahwa kita menjadi manusia baru seutuhnya ketika kita setelah dibaptis. Dan hal ini yang menjadikan kita manusia baru, hal ini terjadi karena adanya kelahiran baru. Kita dilahirkan baru. Oleh apa? Oleh iman. Kita ternyata menjadi orang-orang yang lahir baru dengan segala keadaan yang baru, cara pikir yang baru, cara pandang yang baru, dengan tuntunan apa? Dengan tuntunan hidup kita, prinsip kita yang dulu. Tidak bisa. Tetapi dengan satu sistem yang baru yang secara terus-menerus. Kita mesti mendapat pasokan firman yang tepat. Diberikan kepada kita secara tepat. Diberikan kepada kita secara tepat waktu. Bapak Ibu sekalian, pasti Bapak Ibu sekalian mempunyai pergumulan-pergumulan. Bagaimana Tuhan bisa menyelesaikan pergumulan kita kalau kita kemudian mempunyai cara pandang yang berbeda dengan Tuhan? Nah, prinsip bahwa kita menjadi manusia baru melalui kelahiran baru itulah yang memungkinkan kita bisa mengenali cara kerja Tuhan mengatasi masalah-masalah kita di bumi ini secara umum. Secara general, apapun itu masalahnya Bapak Ibu sekalian. Karena secara rohani kita itu sudah dibangkitkan. Lepas dari yang namanya kita masih nggak bisa lepas dari dosa gitu ya. Lepas dari apa yang dinamakan dengan kita itu masih jauh dari sempurna. Entah ini kitanya masih belum hafal Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Kita masih jauh dari apapun saja yang dianggap kudus. Tapi secara rohani pada faktanya ketika kita menjadi manusia baru karena ada dilahirkan baru lagi, kita secara rohani sudah dibangkitkan. Apa itu artinya sudah dibangkitkan? Bahwa di dalam hati kita ternyata ada satu dorongan dari Tuhan untuk kemudian kita mengikuti dorongan-dorongan itu. Itu tandanya kita dibangkitkan secara rohani. Kita bisa mengetahui apa saja yang perlu kita perbuat, yang kita pikirkan, yang kita lakukan waktu demi waktu. Kalau kita memiliki kebangkitan secara rohani, itu tandanya. Terlepas dari apapun itu, masih nggak bisa lepas dari dosa, karakter yang masih buruk dan sebagainya. Asalkan kita mengerti ini, kita sudah memahami kelahiran baru, kita sudah dibangkitkan roh kita, dan kita mempunyai dorongan untuk mengasihi Tuhan dengan cara-cara Tuhan. Dan secara rohani pula, pada faktanya kita menjadi manusia yang dibenarkan karena anugerah Allah melalui pengampunan dosa.
Jadi ini saja kita sudah mengerti. Oh, pengampunan diberikan secara cuma-cuma. Keselamatan pun diberikan dengan cuma-cuma. Kelahiran baru asalkan percaya, kita menerima dengan iman, kita sudah mengalami ciptaan yang baru, kelahiran yang baru. Terlepas dari apapun kita, pikiran-pikiran kita masih tertuduh, terdakwa, pikiran-pikiran kita masih jauh dari Tuhan, jauh dari sempurna, apapun itu. Tetapi kita diampuni, kita diberikan anugerah, kita diberikan kesempatan untuk berjalan dalam lingkungan yang baru. Ini penting. Ini langkah awalnya. Langkah awal dari pemulihan, kebangkitan, dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dengan indah di muka bumi ini. Dan kemudian setelah kita secara rohani berposisi menjadi orang benar, yang tadi dibilang bahwa kita dibenarkan itu, tidak langsung semuanya langsung mulus dan akan menjadi baik-baik saja. Karena yang dinamakan proses, yang namanya proses, itu berkelanjutan. Proses melepaskan dan menerima. Atau proses menanggalkan dan menerima. Nah, ini berupa proses Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu jangan melihat masalahnya, jangan melihat kita masih dalam satu posisi yang perbuatan kita masih ada dosanya, pikiran-pikiran kita masih punya keburukannya. Ya, semua kita masih punya seperti itu. Namun bagaimana respons kita menangani proses itu? Yang penting mau atau tidak masuk ke dalam proses. Proses melepaskan yang lama, yang masih tinggal dalam karakter kita, tabiat kita, kebiasaan kita, dan pikiran-pikiran serta cara pandang kita yang lama. Kita mesti relakan diri, melepaskan itu semua dari kehidupan kita. Dan kemudian kita menerima. Menerima yang mana? Yang baru, yang dari Tuhan, yang telah ada di hati kita. Itu artinya kalau dalam Roma 6 ayat 13, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Artinya apa? Mata kita batasi untuk tidak melihat hal apapun yang bisa merugikan kita secara pribadi dan tidak mengasihi Tuhan. Telinga yang kita punya sekarang, batasi mendengar yang betul-betul membangun iman kita saja. Yang membuat kita menjadi orang-orang yang menjadi orang duniawi kembali ke sifat lemah lagi, batasi. Jangan dengarkan itu. Dan kemudian kalau tangan kita cepat untuk seperti ingin memukul, tangan kita ingin cepat untuk menggebrak meja, tangan kita kemudian ingin melukai seseorang, hentikan, buat tanganmu itu betul-betul untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Kalau kita mempunyai kaki yang cepat ringan untuk melangkah kepada tempat-tempat yang tidak kudus, jauhi tempat-tempat kudus itu. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Karena Bapak Ibu sekalian, kita mesti melepaskan semuanya untuk menerima yang baru. Tidak mungkin kalau kita melepaskan sedikit aja, tapi kita ingin menerima yang baik yang dari Tuhan. Karena kalau kita menerima yang baik yang dari Tuhan terus menerus, tetapi kita masih punya yang lama, bisa-bisa yang baik itu nggak bisa ketahuan bahwa itu baik. Bukankah firman Tuhan mengatakan kalau anggur yang baru diberikan kepada penampang yang lama, anggurnya akan kebuang karena anggur itu akan merusakkan tempatnya. Bapak Ibu sekalian, ini artinya apa? Kita mesti memiliki yang baru yang dari Tuhan. Karena kalau yang baru yang dari Tuhan itu sampai di dalam penampang yang baru, maka baik firman Tuhan, kehidupan Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan tubuh kita pun akan merasakan khasiatnya dari kehidupan Tuhan yang terpancar lewat hati Tuhan yang sudah ada di hati kita. Jadi yang dilepaskan itu yang apa? Yang dilepaskan itu adalah cara hidup yang lama dari warisan manusia lama yang berasal dari Adam yang berdosa jauh-jauh ke atas sana. Dan Adam mewariskan pelanggaran demi pelanggaran karena memang dia menginginkan menjauh dari Tuhan. Dengan cara berpikir yang kemudian sebetulnya ketika Adam dan Hawa di Taman Eden itu ya,
mereka melepaskan diri dari perintah Tuhan. Yang terjadi ketika mereka melepaskan diri dan menerima bujukan dari ular. Kan Adam ada di sekitar, ada di sampingnya Hawa ya. Mereka kemudian menginginkan adanya satu kesamaan langsung dengan Allah. Ya, dengan memakan buah itu mereka akan sama menjadi seperti Allah. Proses yang sedang dihidupkan oleh Tuhan kepada diri mereka, oleh ular seakan-akan mereka bisa mengikutinya lewat jalur yang buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang sebetulnya sejak awal Tuhan sudah larang. Kalau kamu memakan buah ini, kamu akan mati. Bapak Ibu sekalian, ternyata habis makan buah itu, manusia ada dalam status berdosa. Siapapun dia pada hari ini, manusia itu menjadi status berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu kita mesti dilahirbarukan untuk menjadi anak Allah. Untuk menjadi bagian dalam keluarga Allah. Mungkin kita masih punya wujud manusia. Tetapi hati kita menerima hati yang baru untuk kita bergaul dengan Tuhan. Dan kemudian kita menerima cara pandang Tuhan. Cara berpikir Tuhan. Juga karakter yang dibangun oleh Tuhan sendiri lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Apa yang kemudian kita harus kenakan setelah kita melepaskan? Cara hidup yang baru dan karakter baru melalui buah roh ketika pada saat-saat terjepit, terhimpit masalah. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan ketika kita betul-betul mengasihi Tuhan. Kalau kita betul-betul pernah lahir baru, kita sedang berproses menuju kepada gambar dan rupa Kristus terwujud dalam hidup kita. Dan setiap hal yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dari nasihat Roh Kudus kepada kita, pengajaran Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita, benar-benar itu akan hidup. Bukan saja pada saat-saat yang mulus, tetapi semuanya akan lebih hidup pada saat-saat kita terhimpit masalah. Pada saat-saat kita ada dalam jurang kesesakan. Mengapa? Karena yang terjadi adanya perpindahan. Yang tadi saya bilang proses itu ya, berupa perpindahan kesadaran. Satu tanda bahwa kita ternyata mempunyai kesesakan di dunia ini dan kemudian ada pengharapan, itu karena adanya satu firman di dalam hati kita yang kemudian mengarahkan kepada proses ini akan cepat selesai kalau kita nurutin setiap firman Tuhan dengan adanya pengharapan seperti itu karena kita dibangun oleh firman. Maka pastikan harapan itu bisa hidup kalau kita bergaul erat dengan Tuhan lewat persekutuan pribadi kita yang sebetulnya bukan diwajibkan untuk ada. Tapi berdasarkan haus dan lapar akan Tuhan. Bukan saja akan firman Tuhan, tapi akan hadirat Tuhan. Karena saudaraku, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempunyai firman, kebenaran, pengajaran luar biasa, buah roh yang komplit. Dan memang sudah komplit sebetulnya. Itu akan berguna benar-benar kalau kita ada dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan tertekan. Baru itu akan muncul. Benar Bapak Ibu sekalian? Jadi pastikan kalau kita dalam masalah, kita mesti melihat cara pandang Tuhan dalam masalah itu. Maka kita beroleh ketenangan, kesabaran. Karena faktor buah roh itu penting dalam menangani semuanya. Kita akan menjadi orang yang gelisah, menjadi orang yang khawatir kalau kita masih menjadi orang dunia di tengah dunia ini. Tetapi kalau kita mempunyai pandangan yang baru, mempunyai harapan yang baru itu, kita punya harapan meskipun dalam tekanan. Kita punya harapan ini semua akan beres. Mengapa? Pastikan kita mengerti ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatan. Kenapa? Karena Allah setia. Allah setia dalam keadaan kita terdesak, terhimpit, atau apapun itu namanya. Ia setia berikan kepada kita jalan keluar. Dan bukannya hilang gitu aja, agar kita dapat menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Melalui proses bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus,
menyelesaikan masalah satu demi satu. Karena cara pandang yang baru. Bukan secara instan dihilangkan demikian dari hidup kita. Jadi sekarang seorang Kristen hidupnya baik-baik saja. Sekarang ya, jika seorang Kristen hidupnya baik-baik saja, jika ia menuruti hidup baru yang dijalaninya. Meskipun memang banyak masalah. Namun ada pertolongan dari Roh Kudus yang membuat cara pandang kita dan cara penyelesaiannya itu bisa kita ketahui step demi step. Step by step. Langkah demi langkah. Melalui cara kerja firman yang telah melahirbarukan kita. Dan juga cara firman yang memberikan pada kita pertumbuhan. Jadi kalau kita berharap adanya kuasa Tuhan, tapi kitanya nggak pernah tumbuh oleh firman yang menumbuhkan roh kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang menumbuhkan pengertian kita akan apapun yang diajarkan oleh Tuhan, kita sedang mempraktekannya, bahwa kita ternyata nggak pernah tumbuh di situ. Pertumbuhan yang terjadi lewat hidup kita adalah pertumbuhan yang benar-benar proses. Yang betul-betul kita dipimpin oleh firman. Oleh benih ilahi yang kita terima dari Yesus Kristus. Ingat prosesnya ya, dari sejak lahir baru hingga kita betul-betul berjalan tumbuh bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk memunculkan buah roh. Buah rohnya sudah ada muncul betul, tapi buah roh itu terkekang oleh kedagingan kita. Oleh pikiran lama kita, oleh cangkang pikiran-pikiran lama kita. Itu yang menjadi dasar untuk kita mengerti apa itu arti melepaskan dan mengenakan. Melepaskan yang lama, mengenakan yang baru. Nah, jadi pembaharuan pikiran yang sedang dikerjakan pada saat ini ketika kita sudah lahir baru adalah dengan cara selalu mendengarkan firman yang dalam bentuk rema dari Tuhan yang ada disediakan bagi kita untuk kita makan, untuk kita bertumbuh dan berkembang ke arah Kristus. Rema. Pak, kalau baca Alkitab cukup? Oke, baca Alkitab cukup? Betul, asal dihidupkan oleh Roh Kudus. Di ayat apa? Mungkin barangkali kita bisa mengingat ayat tertentu, tapi mungkin terbatas. Cara pandangnya, cara prakteknya, cara pengaplikasiannya itu mesti diberikan kuasa kepada Roh Kudus untuk mendorong kita melakukannya. Mengapa? Kita bukanlah orang yang sedemikian kuatnya untuk bekerja untuk taat kepada Tuhan. Setaat-taatnya kita kepada Tuhan, dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu melakukannya. Kita mesti minta bantuan Roh Kudus, dan memang Tuhan sendiri bilang sama kita dalam hidupnya selama di muka bumi ini bersama-sama dengan murid, apa yang aku ajarkan kamu nggak sanggup menerima semuanya. Roh Kudus yang akan diberikan kepadamu, dialah yang akan mengingatkan setiap dari firman yang telah Tuhan katakan kepada kita. Roh Kudus itu membantu kita untuk mengerti, bahkan mencerna hal-hal yang kita nggak ngerti. Tapi ketika kita melakukannya dalam iman, oleh karena tuntunan Roh Kudus itu, kita kemudian mengerti. Oh, begini cara pakainya, begini cara aplikasinya. Nah, orang Kristen ada kalanya salah langkah, tapi itu pun dalam kendali Tuhan sebetulnya. Orang Kristen kalau salah langkah, dia akan menerima teguran dan nasihat dari Roh Kudus. Bukankah sejak awalnya kita diberikan itu oleh Tuhan? Pada zaman Adam pun, ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban bakaran, sementara Habel mempersembahkan korban bakaran, kemudian Kain iri hati karena persembahan adiknya itu lebih diterima oleh Tuhan. Mengapa mukamu muram? Lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kamu harus berpuasa atasnya. Kemampuan untuk mengatasi dosa diberikan oleh Tuhan sejak semula, tapi semakin kesini semakin menurun. Mengapa? Semakin banyak ikatan-ikatan yang dibangun antara manusia dengan dunia.
manusia dengan dunia dan dunia dengan manusia. Semakin ada ikatan yang kuat hingga semakin rasanya jauh dari Tuhan, bukan? Bapak Ibu sekalian, makanya Tuhan mengadakan satu ikatan yang baru dan kemudian diberikan kepada kita pengertian. Kerajaan Allah sudah dekat. Ketika Ia datang ke muka bumi ini, Ia menyatakan kedekatan itu karena kerajaan Allah datang dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus, yang kemudian kita mengenalnya sebagai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Dialah yang menangani, Dialah yang memecahkan persoalan dengan cara-cara Dia sendiri. Masalah kita yang terbesar adalah kita mempunyai kebiasaan untuk memikirkan semua caranya, penyelesaiannya dengan cara-cara sendiri. Semua dari kita demikian, bukan? Dan akibatnya tentu fatal. Akibatnya kalau kita lihat dalam Yesaya 55, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Fatal. Jadinya Tuhan kemana, kita kemana, Bapak Ibu sekalian. Akibatnya seperti itu. Dan akibatnya pikiran Kristus yang sudah kita terima sejak awal beserta dengan buah roh yang menyertainya menjadi bantat, enggak berkembang, nganggur. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah kita libatkan dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, dalam proses kita bertumbuh bahkan. Kalau kita mau mengalah, kalau kita mau hanya menangkap firman-Nya, pikirannya, buah roh yang diberikan kepada kita, karakternya, maka kemudian yang berkembang adalah pikirannya, yaitu pikiran Kristus. Sedang pikiran kita lah yang kemudian gak berkembang. Kalau kita pikirannya berkembang, yang terjadi apa? Antara dua hal. Jiwa kita yang memang ternyata punya kepintaran yang luar biasa, hingga akhirnya ketika dibawa ke surga nilainya sia-sia. Sia-sia, karena yang bernilai adalah pikiran Kristus. Pikiran kitanya sebetulnya gak ada nilainya sama sekali. Bukankah demikian kalau misalnya hamba Tuhan datang ke sorga, mereka memperlihatkan pekerjaan-pekerjaannya bahwa mereka mempunyai pekerjaan yang luar biasa, sudah ngusir setan, sudah mengobati orang sakit sembuh dan sebagainya. Tapi Tuhan nggak kenal sama mereka. Pikirannya nggak mirip, pikirannya nggak hidup oleh pikiran Tuhan. Pikirannya jalan sendiri meskipun berhasil. Tapi pikirannya nggak betul, bukan dari Tuhan. Jiwanya mengembang dengan cara-cara sendiri. Nah, justru pikiran seperti itulah yang dihambat untuk kerja. Kalau misalnya terlalu banyak berpikir dan kemudian berhasil, keberhasilan itu ternyata bukan dari Tuhan, tapi diri sendiri. Ya, bukankah dulu sudah diberikan kesempatan ketika manusia membangun menara Babel, mulai hari ini apapun yang mereka rencanakan berhasil. Manusia punya kemampuan itu, punya kemampuan untuk kemudian setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, mempunyai pengetahuan yang sedemikian luar biasa, hingga sanggup dengan sampai pada masa-masa lampau ada orang yang bikin perunggu jadi senjata, bikin besi jadi senjata. Awalnya bercocok tanam, awalnya untuk survive gitu ya, untuk memburu binatang, untuk mengolah kebun, mengolah tanaman dan sebagainya menjadi orang-orang yang dengan mata pencaharian mereka. Namun kemudian mengembang jadi alat perang, menjadi alat pengambil nyawa dalam peperangan, dan kemudian secara massal menciptakan senjata yang bisa memusnahkan bahkan satu bangsa, satu negara sekalipun. Itu jiwa. Kalau tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengaturnya, kita mempunyai jiwa yang kemudian bisa berhasil, dan itu bukan datangnya dari Tuhan. Meskipun Tuhan izinkan terjadi, tapi itu bukan dari Tuhan. Kalau ternyata dipakai untuk membunuh orang, nanti Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian kalau kita mempunyai pikiran yang negatif, itu juga pikiran-pikiran yang takut, cemas, khawatir, jiwanya penuh seperti itu, mana mungkin kita bisa menerima yang baik dari Tuhan. Selalu saja ketika jalan Tuhan dibukakan kepada kita, kalau kita masih punya pikiran baik yang negatif gitu, gak akan bernilai apapun.
Bapak Ibu sekalian. Semuanya sia-sia. Mengapa? Kita nggak bisa nangkap dengan cara pandang yang baru itu. Karena kitanya masih punya cara pikir yang lama. Kalaupun diberikan oleh Tuhan suatu hal yang luar biasa, selalu ada kecurigaan. Jangan-jangan begitu, jangan-jangan begini. Mengapa? Karena kita terbiasa dengan bersusah payah. Kerja dulu baru ada upah. Tapi ketika Tuhan berikan suatu hal yang berupa anugerah, biasanya orang menjadi cenderung a priori, ragu-ragu, bahkan gak melangkah dalam iman sekalipun. Karena kebetulan manusia itu bersifat kerja dulu, berupaya, jerih payahnya ada gitu loh. Nah sedangkan Tuhan cara kerjanya anugerah, pemberian demi pemberian. Maka kalau kita diberikan pikiran Kristus, satu hal yang perlu kita harus lakukan adalah menyerah total kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk kita kemudian diatur hidup kita seluruhnya. Tubuh kita mungkin terlihatnya biasa-biasa aja, kita semua. Tetapi seseorang yang mengikuti Tuhan, hidupnya akan diubahkan terus-menerus melalui cara pandang kepada masalahnya. Masalah tetap ada, iya. Tapi seseorang yang bisa menanggulangi masalahnya bersama-sama dengan Tuhan, kemudian dia mempunyai pengertian, pikiran-pikiran yang lebih baik dibanding orang-orang yang mempunyai kecenderungan hal-hal yang negatif atau kemudian hal-hal yang mencurigai Tuhan sebagai biang masalah dari semuanya ini. Bapak Ibu sekalian, kita mesti menerima pikiran-pikiran yang baru itu dalam anugerah, dalam kasih karunia, dalam bentuk pemberian. Dan kita jangan lagi memakai cara yang lama untuk mengikutinya. Efesus 4:21 ini ayat yang sering saya bagikan di dalam kelas-kelas pemuridan online dimanapun. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi ini berupa kata harus. Artinya apa? Mau gak mau harus, mau gak mau mesti melakukannya untuk menanggalkan manusia lama. Karena sekali kita masih punya manusia lama, pasti akan menemukan kebinasaannya. Kenapa? Karena manusia lama dihidupkan bukan oleh pimpinan Roh Kudus, tapi oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Oleh hawa nafsu yang membawa kita bukan kepada jalan Tuhan. Meskipun tampaknya baik, tapi itu jebakan. Jebakan yang mematikan hingga membuat kebinasaan. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudariku mengikuti apa yang kami bagikan di EMC Cross kemarin di Gereja Pahendia Pamutam, bahwa ternyata Tuhan menulahi bangsa Israel selain 23.000 orang mati pada saat itu. Setelahnya pun ternyata orang Israel itu hidup dalam tulah hingga mayatnya bergelimpangan di padang gurun, dan semua dari mereka gak pernah masuk ke tanah perjanjian. Baru keturunannya bisa masuk ke tanah perjanjian, itu pun lewat sunat yang dilakukan oleh Yosua di Gilgal. Jadi celah dan aib Mesir ternyata ada dalam diri orang-orang yang keluar dari perbudakan. Mereka dibebaskan dari perbudakan, tetapi mereka masih mempunyai celah dan aib Mesir. Mereka masih mempunyai mental budak, bukan orang-orang yang mempunyai hati anugerah, hati yang dibebaskan oleh Tuhan, tapi mempunyai hati dan pikiran budak. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa aslinya adalah roh pikiranmu. Jadi pikiran-pikiran yang kita sekarang sering hidupi di dalam hati ya, bukan dalam pikiran, dalam kepala ya. Pikiran-pikiran itu berupa roh. Hal-hal yang rohani. Hal-hal yang gak bisa dimiliki oleh orang-orang dunia. Oke, orang-orang dunia mungkin memiliki punya roh pikiran-pikiran tertentu ya. Dan roh-roh pikiran-pikiran yang duniawi, bukan yang sorgawi.
Oleh karena itu, endingnya selalu untuk menyenangkan diri sendiri, itu yang duniawi. Dan endingnya roh pikiran yang dari kerajaan Allah untuk membawa kebaikan dalam kerajaan Allah. Dan biasanya enggak jadi orang egois. Selain kita betul-betul ngikutin Tuhan, orang-orang pun dimenangkan oleh kehidupan kita. Itu pikiran-pikiran yang dari Allah gitu. Setelah kita dibaharui dalam roh pikiran kita, kemudian mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi di dalam satu aturan, di dalam hal-hal yang rohani itu, kerajaan Allah mengaturnya demikian tertib. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya dengan cara pandang dan cara hidup yang dari kerajaan Allah. Sebetulnya mungkin pada saat-saat ini kita masih belum mengerti apa itu kebenaran dan kekudusan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum sampai mengerti apa itu arti kesalahan dan berbuat hal-hal kesalahan dan kemudian kita mengerti itu salah, kita bisa tahu apa itu kebenaran. Jadi pada masa lampau kita diizinkan untuk berbuat dosa, kita diizinkan melakukan kesalahan. Tapi kemudian kita mengerti itu salah, itu mengerti itu dosa. Dan kemudian Tuhan ajarin kita untuk melakukan hal-hal yang demikian. Kita mungkin mengalami kebenaran, tapi kebenaran tidak berhenti di situ. Kebenaran kemudian yang mempunyai nilai yang lebih tinggi adalah nilai kebenaran yang betul-betul Tuhan ajarkan berkelanjutan, proses demi proses itu. Jadi bisa dikatakan begini, kebenaran yang betul-betul datangnya dari Tuhan itu merubah seluruhnya hidup kita, bukan cuma satu aspek hidup saja, tapi seluruhnya. Dan akhirnya wujud Kristus itu nyata dalam pikiran dan keberadaan diri kita dan di dalam buah roh. Dan itulah namanya yang dinamakan dengan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian mengerti ya apa yang kita bahas pada malam hari ini. Nah sekarang bagaimana pikiran manusia dan pikiran Allah? Apakah betul-betul kita bisa mempunyai pikiran-pikiran yang dari Allah kita? Pikiran baik manusia yang paling murni sekalipun untuk dia tidak pernah akan berkenan di hatinya karena asalnya dari yang namanya kedagingan manusia. Pikiran manusia secara umum semuanya dari Adam adalah kedagingan. Selalu begitu, maka perlu ditanggalkan. Hanya pikiran dia saja yang benar. Oleh karena itu kita sekarang sesama anak-anak Allah, sesama tubuh Kristus, sesama orang beriman dan orang percaya dari segenap bangsa, suku, negara. Ya, entah itu namanya denominasi silahkan. Hanya pikiran Allah lah yang benar. Dan kita semua sedang menghadapi satu persekutuan dengan Kristus dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus. Kita benar-benar sedang diberikan pengajaran demi pengajaran secara pribadi. Agar kita memiliki kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya secara pribadi. Dan kalau Bapak Ibu sekalian mengalami kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya itu secara pribadi, kalau kita kemudian menghadapi satu persinggungan atau satu komunion atau satu hubungan dengan orang-orang yang sama-sama sedang dalam proses yang sama, orang-orang yang semakin mengerti Tuhan, orang-orang yang semakin mengerti bagaimana bertumbuh akan menghormati kelemahan-kelemahan hati nurani orang lain, akan semakin mengerti bahwa orang-orang lain pun bertumbuh sama seperti dia. Dan akan semakin mengerti dan mengalah bila diperlukan. Untuk kemudian orang itu beroleh pengertian dan pengetahuan yang sama dengan kita. Itu kalau kita memiliki kematangan pada tingkat yang lebih tinggi dari apa yang dunia punya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mesti betul-betul memiliki kerendahan hatian dan satu kelemah lembutan mengikuti Tuhan. Mengapa? Karena hanya Dia yang benar.
Bisa saja dalam persinggungan yang sedang kita alami bersama-sama dengan orang percaya yang lain, bisa saja saya yang salah, bisa saja kita yang salah, mereka yang benar. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk kemudian Roh Kudus ambil alih dan menyelidiki hati kita secara benar-benar adalah tindakan yang terbaik. Dan tutup apapun saja yang harusnya kita ucapkan, yang mungkin kita banyak tahu tentang banyak hal, mungkin kita banyak memiliki pengertian-pengertian hikmat yang luar biasa. Tapi ada kalanya kalau itu tidak diucapkan dengan hikmat, semuanya akan melukai orang lain. Orang lain yang mendengarnya kalau kita tidak dibangun oleh hikmat akan mengalami justru luka dan bahkan tidak dibangun olehnya. Kalaupun kita mempunyai posisi yang benar, kalaupun kita betul-betul memiliki urapan yang biasa untuk kita mengetahui tentang apapun, tapi cara penyampaian kita kalau tidak melalui hikmat dari Roh Kudus, kita pun tetap akan membuat orang itu nggak terbangun. Karena itu sudah saja berhenti membuat gagasan dan interpretasi dari hati lama kita. Berhentilah mempersembahkan pikiran-pikiran kita kepada Dia, sedikit pun tak berharga baginya. Minta Roh Kudus membongkar buah pikiran kita, bahkan cara-cara berpikir kita atau pola-pola pikiran kita. Pola-pola pikiran kita tuh hal-hal yang mendasar ya, prinsip-prinsip mendasar hidup kita, dikeluarkan oleh Roh Kudus dari kehidupan kita sampai habis, sampai tuntas. Mintalah agar pikiran Kristus yang mengalir di dalam dan memenuhi otak kita dengan pikiran-pikiran kita. Sampai dengan seperti apa sih Pak? Oke, dengan mudahnya mungkin kalau saya gambarin dengan mudah mungkin sekitar 20% cara pandangnya gitu ya. Gini. Buat pikiran kita hanya dipenuhi dengan firman dan firman saja. Namun cara pengelolaannya, cara kita menyampaikannya, cara hidupnya, mintalah Roh Kudus untuk menanggulanginya. Itu mungkin secara sederhana, secara mudahnya bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mempraktekannya. Seperti apa yang saya praktekkan. Namun saya percaya ada metode yang lebih baik lagi. Dan silakan Bapak Ibu sekalian berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus untuk mempraktekannya secara pribadi. Entah bagaimana caranya, silakan. Yang penting karakter Kristusnya tumbuh sempurna dalam hidup kita semua. Amin ya. Nah, Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Meskipun Petrus itu baik, menghalangi Yesus untuk kemudian diculik dan disalibkan. Namun pikiran itu bukan datangnya dari kebaikan Petrus, tapi datangnya justru dari iblis yang mencoba untuk Yesus tidak disalibkan. Mengapa? Ternyata bahwa Yesus disalibkan itu memang rencananya Allah. Dan iblis tahu, kalau rencananya Allah tergenapi, dia akan semakin kekurangan lahannya untuk menguasai dunia ini. Karena dunia ini dan segala isinya akan berpindah kepada kerajaan Allah kalau darah Yesus tercurah di kayu salib. Ya, jadi Petrus meskipun dalam kondisi itu sebagai murid yang dekat dengan Tuhan, tapi perkataan itu bukan datangnya dari pikiran Kristus, dari pikiran Allah, tapi justru ia disusupi oleh iblis untuk dia punya pikiran itu. Amos 4 ayat 13, sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi, Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Jadi ia ingin membagikan pikiran kepada kita. Ia ingin memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi partner kerjanya, menjadi sahabat. Oleh karena itu bagi mereka yang percaya, Abraham adalah orang yang disebut sebagai sahabat Allah. Sebelum-sebelumnya orang-orang bergaul dengan Allah, Nuh, Henoh ya,
bergaul dengan Allah. Dan yang disebutkan saleh adalah Ayub gitu ya. Tetapi kalau kepada Abraham disebutkan sebagai sahabat Allah. Mengapa? Karena iman Abraham percaya kepada Tuhan yang ngomong kepada dia, yang waktu ia menerima perkataan Tuhan itu, ia justru tidak mengalami hal apapun untuk dia lebih percaya kepada Tuhan. Karena dalam keadaannya sebagai manusia pemilik janji, dia tidak punya apapun untuk percaya harusnya. Secara lahiriah dia tidak punya apapun untuk mempunyai dasar berharap. Tapi ketika Tuhan bicara kepada dia dan Tuhan bicara secara spesifik kepada dia tentang apapun yang akan terjadi di masa akan datang dan dia percaya, saat itulah kemudian Abraham dibangkitkan, dipulihkan oleh Tuhan. Hingga dia menjadi orang yang benar dalam pandangan Tuhan untuk menerima setiap janji Allah. Oleh karena itu, kepercayaannya kepada Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran. Oke. Nah, Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebaik apapun itu pikiran daging tetap tidak mungkin berkenan kepada Allah karena tidak mungkin nurut kepada Allah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk kepada bahasan berikutnya tentang bagaimana ternyata yang terjadi dalam hidup kita adanya benteng-benteng keangkuhan. Mengapa demikian? Banyaknya buah pengetahuan baik dan jahat yang dikumpulkan seseorang yang masih duniawi, yang masih belum memiliki hati yang baru, yang belum memiliki proses kelahiran baru ya, mempunyai proses yang bukan dari kelahiran baru, tapi prosesnya dia memiliki satu pikiran-pikiran yang lama, membuat otaknya semakin berat dengan cara pandang, cara pikir yang semakin berat, dan kemudian mempunyai satu jiwa yang mengembang. Jadi kekuatan roh yang harusnya membangkitkan seseorang menjadi orang yang memiliki Kristus, tapi karena orang ini menolak, dan kemudian yang dilatih dalam kehidupannya bukan melatih secara roh tapi secara jiwa. Pikiran-pikirannya semakin mengembang, jiwanya mengembang, kekuatannya berasal dari jiwanya. Menjadi manusia yang kemudian rasional, cenderung kemudian memiliki pandangan-pandangan yang negatif tentang orang-orang yang secara rohani dibangun oleh firman Tuhan. Biasanya begitu, memang gak banyak sih. Dan orang-orang yang sebetulnya demikian kemudian orang-orang yang kemudian membangun sendiri paradigma sendiri, cara pandang sendiri, dan cara berpikir sendiri tentang agama. Nah, itulah yang dinamakan dengan benteng-benteng keangkuhan. Rasa angkuh itu dapat dibatahkan dengan senjata-senjata rohani seperti hikmat, marifat, dan kuasa-kuasa kesembuhan. Yang terjadi itu adalah mujizat dari Tuhan Yesus sendiri. Benteng-benteng keangkuhan kita memiliki itu semua dulu. Karena kita sebelum mengenal Yesus secara pribadi dan hidup dipimpin oleh pikiran-pikirannya. Kita mempunyai pikiran yang mengembang juga kan. Mempunyai pikiran cara pandang yang berbeda dengan Tuhan. Sadarkah itu Bapak Ibu sekalian? Saya menyadarinya. Dan sejak lama waktu itu saya mengikuti persekutuan, menjadi pengurus persekutuan di kemahasiswaan. Tapi hidup saya gak diubahkan. Meskipun memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan, tapi itu ternyata dikalahkan oleh cara pandang dan cara hidup yang menurut saya ini baik kan buat Tuhan. Ini baik kan, kata hidup saya ini baik. Nah, itu namanya benteng keangkuhan. Kita kemudian juga harus waspada akan keangkuhan yang dibangun oleh bahkan orang-orang yang mempunyai satu karunia tertentu yang disebutkan dengan suatu urapan, tapi masih belum benar-benar menyelipkan kedagingannya. Dengan itu maka saya sering mengingatkan kita semua, termasuk saya pun ingatkan Bapak Ibu sekalian, saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Kalau kita memiliki satu karunia yang datangnya dari Tuhan, itu datangnya dari Tuhan berupa anugerah, pemberian, bukan apa yang kita upayakan.
Jadi betul-betul karena itu pemberian, maka kepada kita diberikan karena kita dipercaya, maka kita justru harusnya memberikan kesempatan untuk Tuhan mengaturnya. Kapan saatnya digunakan, kepada siapa digunakan, dan bagaimana cara penggunaannya. Tidak berjalan sendiri, namun betul-betul meminta kepada Tuhan secara rendah hati. Tuhan, berikan kesempatan kepada Engkau untuk bekerja lewat hidup saya. Jadi yang mendoakan, yang menyembuhkan, itu Tuhan yang ada dalam hidup seseorang, bukan orang itu sendiri, ya. Nah, karena karunia dan urapan itu mengangkat ego kita lebih tinggi lagi hingga berani menghina sesama orang lain yang karunia dan urapannya berbeda dengan dia, apalagi bagi mereka yang tidak berurapan sama sekali. Jadi tanpa sadar seseorang yang dibawa naik oleh Tuhan, tanpa menanggalkan kedagingannya, dia akan menjadi orang-orang yang merendahkan orang lain, yang tidak sama karunianya dengan dia. Karunianya lebih khas, karunia lebih dipakai sama Tuhan luar biasa, dan kemudian merendahkan karunia yang dimiliki oleh orang lain, meskipun sama-sama datangnya dari Tuhan. Karunianya betul Bapak Ibu sekalian, diberikan berupa anugerah dari Tuhan, namun kita betul-betul harus meminta Tuhan memegang kendali penuh. Pengendaliannya harusnya datangnya dari Tuhan. Perhatikan baik-baik, pengendaliannya harusnya datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengendalikan itu semua, kita menjadi orang-orang yang secara karunia roh jalan, namun secara benar dipimpin oleh Roh Kudus tidak. Memang ada kesembuhan, memang ada mujizat, tapi Tuhan tidak berkenan akan itu semua. Jelas ya. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Lihat ini ayat 5-nya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ayat ini akan saya bahas. Ketika kita hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, itu kata Paulus. Kami tidak berjuang secara duniawi, meskipun kami menjadi orang-orang yang tinggal di dunia. Tetapi senjata kami, kata Paulus, dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang secara kuasa Allah itu sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng apa yang sedang diruntuhkan oleh kuasa Allah itu? Benteng-benteng keangkuhan manusia. Benteng-benteng yang menolak pengenalan akan Tuhan. Nah, sambil meruntuhkan benteng-benteng itu, kata Paulus ya, dan kita semua sekarang belajar itu ya, kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi Kristus yang pegang kendali penuh untuk berjalan meruntuhkan benteng-benteng itu. Dan kemudian ayat yang ke-6 ini penting. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ini seakan-akan menjadi perkara yang kalau kita pandang sedikit saja gitu ya, sepintas, kita menjadi orang yang sombong. Tapi perhatikan baik-baik. Bila ini kita praktekkan kepada kita, kalau kemudian kita menjadi orang yang taat betul kepada Tuhan, ya, kalau kita menjadi orang yang taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan, kepada nasihat Tuhan, setiap apapun yang buruk, setiap kelemahan kita yang menggerogoti kita, yang membuat kita ngerasa bersalah, terdakwa, tertuduh, kalau kebiasaan kita masih buruk,
dan kita ingin lepas sepenuhnya dari semuanya itu, bila ketaatan kita menjadi sempurna, maka firman Tuhan itu akan menghukum yang enggak sempurna, yang berdosa, yang salah, yang tertuduh itu keluar dari diri kita hingga kita dibebaskan dari tuduhan, dari dakwaan, dari rasa bersalah, dari terhukum, dari terpenjara oleh pikiran-pikiran kita, dari anggapan-anggapan bahwa kita itu masih jauh dari Tuhan. Kita menjadi orang yang taat sepenuhnya kepada Tuhan, dan semua cangkang-cangkang berupa kedagingan akan dihukum sepenuhnya oleh firman Tuhan. Dan kita bisa menjadi orang yang dibebaskan sepenuhnya oleh firman Tuhan. Kalau kita perdalam ayat itu yang barusan saya baca, itulah yang terjadi. Jadi kalau kita sedang meruntuhkan benteng-benteng, yang terjadi adalah kita sedang meruntuhkan benteng-benteng yang kita punya juga. Ini yang paling penting. Barangkali kita masih angkuh. Kalau kita pikir itu orang angkuh, itu orang sombong. Kalau kita pikir demikian, ternyata kalau kita tinjau di hati kita, kita punya yang namanya benteng-benteng keangkuhan. Kita masih punya yang namanya kesombongan. Kita masih punya kalau melihat orang lain angkuh dan sombong. Ternyata kita tidak jauh dari mereka. Kita punya kesombongan dan kita masih punya keangkuhan. Jadi secara umum Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pandang dari orang lain dan kita nilai, oh orang itu masih begini. Ternyata kita tuh nggak jauh-jauh amat dari situ. Mengerti ya? Maka kalau kita diberikan pengertian lebih dalam lagi, kalau kita mau dan lebih taat kepada Tuhan dan mau taat menjadi taat sempurna kepada Tuhan, maka yang terjadi Tuhanlah yang membebaskan kita dari yang namanya cangkang kedagingan itu. Bapak Ibu sekalian mengerti apa yang saya bagikan barusan? Maka kalau kita memiliki kebebasan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan dengan leluasa akan memberikan apa yang menjadi bagian kita sebagai anak Allah. Itu yang dinamakan dengan ahli waris kerajaan Allah. Maka kita kemudian mengerti dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Jadi kalau kita mempunyai ketaatan sempurna kepada Tuhan, kita akan diberikan kesempatan untuk selubung-selubung yang kita punya itu disingkapkan dengan indah. Dan kita bisa melihat keindahan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita dengan jelas. Dan kita menikmatinya. Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sampai sini barangkali Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan atau ada satu hal yang perlu ditanyakan dan belum jelas, silahkan. Karena untuk bahan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada pikiran Kristus adalah senjata. Dan dalam prakteknya ternyata ini dipelajari oleh orang-orang yang belajar tentang aktivitas otak. Dan bagi orang-orang yang terpelajar, bagi orang-orang yang memang mempunyai jiwanya mengembang ke arah kepintaran secara luar biasa ya, mereka melatih diri untuk mereka masuk di dalam ambang tidur. Ambang tidur itu apa? Bagaimana ternyata realitas sebenarnya yang mereka ingin dapatkan secara pengilhaman tentang penemuan-penemuan secara terkini. Mereka mendapatkannya pada saat mereka masuk ke dalam ambang tidur. Oleh karena itu bahkan di antara mereka banyak yang untuk menghadapi itu mereka ada yang sampai merasa harus mempunyai waktu kurang tidur agar mencapai keberadaan ambang tidur itu secara sadar. Suatu kali Thomas Alva Edison memang untuk itu dia melakukannya Bapak Ibu sekalian. Dia menggenggam bola dari besi, besi, benda bulat dari besi. Kemudian dia duduk di kursinya menjelang ia tidur, masuk ke ambang tidur.
Dia menggenggam dan di bawahnya di kursi gitu ya, di si tangannya tuh dia ke bawah. Di bawah tangannya itu dia menyediakan piring besi. Jadi ketika dia tidur tanpa sadar, si tangannya kan pasti lepas. Melepaskan genggamannya itu dan si besi itu akan jatuh ke piring besi dan kemudian berdentang tang gitu ya. Nah ketika dia sadar si besi itu jatuh, kemudian dia masuk ke dalam pengilhaman itu. Dan apa yang terjadi? Ketika dia masuk ke dalam dunia pengilhaman itu, dia mencatat banyak hal. Aktivitas otak yang ia waktu masuk ke dalam ambang tidur itu sangat rendah. Namun karena sangat rendah itulah maka aktivitas otaknya bisa menerima hal-hal di dalam pengilhaman, untuk menerima pengilhaman yang lebih fresh lagi. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan belajar secara jelas apakah ini alkitabiah apa tidak. Rupanya alkitabiah Bapak Ibu sekalian, dan kita akan nanti belajar judulnya pikiran Kristus adalah senjata. Tentunya saya akan memberikan prolog dulu ya. Mana lebih mudah bagi Yesus yang adalah Tuhan pencipta segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di dunia materi di bumi ini, untuk mengosongkan diri dari kealahannya? Mana lebih mudah? Ataukah kita makhluk berdosa yang harus mengosongkan diri dari kemanusiaan kita? Mana yang lebih mudah? Tentu yang lebih mudah adalah kita. Yang lebih sulit adalah Yesus. Tapi untuk itulah Yesus melakukannya, agar kita memiliki apa yang ia rasakan, apa yang ia pikirkan, apa yang ia punya dalam pandangannya, cara hidupnya, karakternya, agar kita memiliki apa yang ia miliki. Itu yang Tuhan Yesus mau. Oleh karena itu, pikirkan saja apa saja yang sedang ia pikirkan. Kita sedang menyatu di dalam firman. Di dalam firman itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikutinya dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun yang salah dan tidak ada satupun yang bertentangan. Kalaupun tampaknya ada bertentangan, itu ada penjelasannya. Gak mungkin gak. Dan satu cara agar kita menemukan kebenaran dan nilainya di situ adalah dengan dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa. Dengan pikiran yang baru itu maka kita beroleh kesempatan untuk dibukakan selubung dan keangkuhan kita secara manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian terberkati oleh acara ini? Karena besok saya akan lanjutkan dengan pikiran Kristus adalah senjata. Dan Bapak dan Ibu sekalian saya undang untuk hadir kembali besok pada jam yang sama. Silakan datang. Mari kita betul-betul dipimpin oleh Tuhan sendiri untuk kita memiliki pikiran Kristus secara penuh dan melatih diri di dalam pewahyuan, dalam pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana cara prakteknya nanti saya akan besok bagikan Bapak Ibu sekalian. Bila acara ini memberkati, silakan Bapak dan Ibu sekalian bagikan kembali di Facebook Bapak Ibu sekalian agar teman-teman, saudara, Bapak Ibu dan serta rekan-rekan terkasih dan orang-orang yang terkasih juga dapat berkat dari acara ini. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa lebih dulu. Bapak Surgawi, kami bersyukur malam ini adalah malam pemulihan, malam kesembuhan, malam kebangkitan. Kami dibangkitkan, roh kami dipulihkan, disembuhkan, diangkat naik dalam tahtamu, duduk sebelah kanan Bapa. Kami menjadi anak Allah oleh karena Kristus yang telah kami undang masuk di hati kami. Kami menerima ahli waris kerajaan Allah. Bapa, kami mau taat sempurna kepada Tuhan Yesus dan pengajarannya. Firman-Nya menghidupkan kami malam hari ini. Apapun yang dibagikannya juga meruntuhkan benteng-benteng keangkuhan yang kami punya. Sekarang kami membiarkan pikiran kami tunduk di bawah Tuhan Yesus. Dan pikiran Kristuslah sekarang yang menghuni kami, merajai kami, hingga kami dipulihkan oleh firman dan kebenaran yang kami terima ini. Roh Kudus, silakan kau materaikan di hati dan pikiran kami hingga kami mempunyai pikiran dan hati yang jelas seperti apa yang Tuhan miliki. Roh Kudus, bangkitkan yang baru dan salibkan yang lama. Setiap yang baru yang dari Tuhan Yesus, buat kami mengerti saat kami menerimanya. Dan juga sebaliknya, setiap yang lama yang disalibkan
oleh Engkau keluar dari hati kami, keluar dari kehidupan kami, buat kami juga mengertinya. Oleh karena itu Roh Kudus, siapa saja yang percaya pada malam hari ini bahwa kami semua menerima yang baru, dan kami ingin menerima yang baru secara sempurna. Mari biarkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita semua. Dan berikan kesempatan secara penuh kepada Roh Kudus untuk menanggalkan yang lama itu sempurna keluar dari diri kita. Dan berikan pada kita semua ketaatan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Bila engkau percaya pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudariku, biarlah engkau katakan kepada Roh Kudus secara pribadi seperti ini. Roh Kudus, silahkan engkau tanggalkan setiap hati lama yang isinya adalah roh pikiran yang lama, cara hidup dan karakter yang lama, cara pikir yang lama, sejarah yang lama. Semuanya aku berikan kesempatan, otoritas 100% untuk ambil semuanya. Dan saya minta engkau menaruh dan mengingatkan pikiran Kristus di dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus, silakan bekerja penuh sepanjang malam ini. Hidupkanlah hidup yang baru dalam kehidupan saya secara pribadi, agar saya mengenal Tuhan Yesus dan mengenal-Mu Roh Kudus. Aku mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Yes, Roh Kudus silakan kau materaikan setiap hal yang kami ucapkan tadi, buat kami diubahkan. Ini anugerah Allah yang besar. Buat kami berproses menuju ke arah Kristus. Kami tahu ini jalan yang tidak mudah, tapi ini adalah jalan yang jelas. Dan ini bagian-Mu Roh Kudus untuk mengingatkannya. Kami perlu Engkau dan kami mengasihi-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Kau setia. Berkati melimpah anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Berkati kesehatan, berkati rumah tangga, keluarga, anak-anak, orang-orang yang mereka kasihi. Berkati pelayanan mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan. Semuanya Kau lindungi dengan hadirat, kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Buat mereka mengalami Tuhan dalam hidup kami semua. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersuka cita. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk hadir besok jam yang sama bersama-sama dengan saya, Doni Yunus, dalam Pemuridan Online dengan judul Pikiran Kristus adalah Senjata. Selamat malam. Tuhan memberkati.